Nah, kemudian yang terakhir adalah dana desa. Dana desa ini tahun ini aku dialokasikan sebanyak 68 triliun dari Kementerian Keuangan langsung ke desa. Nah, ini baru terpakai 49 triliun, artinya 4 bulan ke depan, mulai September, Oktober, November, Desember, itu masih akan ada disalurkan lagi 19 triliun. Belum lagi yang 49 triliun itu belum semuanya lagi terserap, belum terserap semua. Artinya ada peluang untuk membantu masyarakat desa masing-masing. Ini nanti mohon arahan dari Bapak Menteri Desa dan DSPDTT. Kami rencana hari ini akan mengeluarkan surat edaran bersama yang menjadi dasar hukum kepala desa untuk mengalokasikan anggarannya. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, rekan-rekan dari Asosiasi Kepala Desa (ABDESI) itu umumnya meminta kata-katanya bukan dipatok 30%, tapi maksimal 30% sesuai dengan situasi kondisi daerah masing-masing. Kalau yang memerlukan 30, 30. Yang memerlukan 20%, 20% saja dari dana desa masing-masing. Nah, ini yang memerlukan dukungan terutama, mohon maaf, dari jajaran Polri dan TNI, karena ada Babinsa, Babin Kamtipmas di sana, untuk melakukan pendataan yang betul-betul akurat, by name, by address, door to door. Masyarakat mana saja. Karena ini desa ini ujung paling depan nih. Siapa saja yang memerlukan, dan kemudian diberikan bantuan. Datanya, data desa ini adalah data yang update, aktual, yang paling akurat mungkin. Oleh karena itu tolong Bapak Kapolri mohon izin, kemudian dari yang mewakili Panglima TNI, ini Pak Mas Andi, mohon juga disampaikan rekan-rekan TNI, terutama teritorial, Babinsa dan Babin Kamtipmas bisa mendampingi kepala desa mendata yang kurang mampu, dan kemudian dibuat dalam bentuk dokumen tertulis supaya nanti kalau diperiksa aman, mungkin bisa ditandatangani juga oleh kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan data ini digunakan untuk data penyaluran dana desa. Selain itu data ini juga dapat digunakan, dikompilir oleh para rekan-rekan bupati, wali kota untuk menjadi bahan dalam rangka penyaluran dana bansos dan BTT yang ada di kabupaten kota serta provinsi. Bisa menggunakan data yang sama karena sudah diupdate oleh kepala desanya masing-masing. Untuk selanjutnya mengenai dana desa ini, mohon berkenan kiranya Bapak Mendes PDTT, Bapak Dr. Abdul Halim Iskandar, kami persilakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore bagi saudara-saudara saya yang ada di Indonesia Timur. Pak Mendagri yang saya hormati, Pak Kapolri, Pak Wamenku, Pak Kepala BPKP, dan juga Bu Mensos, Bu Menaker, Pak Jaksa Agung, dan seluruh yang hadir. Simpel saja Pak Mendagri. Yang pertama kami laporkan bahwa untuk BLT dana desa masih ada potensi 11,895 triliun mulai September, Oktober, November, Desember. Jadi ini yang nanti akan kita genjot terus, 11,895 triliun. Ini masih potensi untuk didistribusikan di September, Oktober, November, Desember. Kemudian padat karya tunai desa masih ada potensi sekitar 1 triliun, yang ini juga akan bisa menghambat inflasi di desa, di level desa. Kemudian untuk ketahanan pangan masih ada potensi 5,6 triliun yang akan termanfaatkan di akhir 2022 ini. Sementara selebihnya pemanfaatan seluruh dana desa harus dilakukan dengan model swakelola, sehingga keterlibatan warga masyarakat desa juga akan lebih maksimal. Dengan demikian,
ada sekitar 16, 17, 18, antara 18 sampai 20 sekian triliun untuk dana desa yang masih bisa termanfaatkan September, Oktober, November, Desember di 2022 ini. Dan ini pasti akan cukup signifikan untuk menjadi bantalan sosial di level desa. Nah, untuk payung hukum terkait dengan penanganan inflasi, dampak inflasi atau pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi, kami Kementerian Desa sudah mengeluarkan Kepmen nomor 97 tahun 2022. Di sana sudah kita atur sedemikian rupa supaya kepala desa, BPD dalam melaksanakan dan memanfaatkan dana desa punya payung hukum yang kuat, dan ini sudah mulai tersosialisasi, bahkan sudah dimanfaatkan juga ditindaklanjuti oleh Bupati. Misalnya di halaman terakhir itu bisa ditampilkan, halaman 20, itu Bupati Morowali Sulawesi Tenggara sudah memanfaatkan ini dengan menerbitkan edaran untuk kepala desa terkait dengan pemanfaatan dana desa yang akhir-akhir ini untuk kepentingan inflasi, menahan inflasi dan mitigasi dampak inflasi. Nah, terkait dengan surat edaran bersama, tadi sudah kita berikan beberapa catatan kecil untuk dilakukan penyamaan persepsi dan kemudian siap untuk ditandatangani. Pak Mendagri yang kami hormati, yang kami juga mohon kepada para bupati wali kota untuk melakukan pengawalan sisa 4 bulan terakhir ini terkait dengan optimalisasi pemanfaatan dana desa. Yang pertama. Yang kedua, transformasi UPK XPNPM Mandiri yang ini juga ada potensi untuk perguliran dana, dan ini juga sudah kita masukkan di dalam Kepmen Desa nomor 97 tahun 2022. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Bupati, Wali Kota untuk segera memberikan kemudahan proses transformasi UPK XPNPM Mandiri sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja dan juga peraturan pemerintah yang kemudian menempatkan kewajiban untuk bertransformasi UPK XPNPM Mandiri menjadi BUM Desa Bersama. Di beberapa daerah sudah berjalan bagus, namun akan lebih optimal ketika Pak Bupati dan Wali Kota mencermati lagi. Dengan demikian akan semakin maksimal pemanfaatan dana yang sekarang ada, perguliran dana di masyarakat, utamanya untuk warga miskin. Ini merujuk pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021, bahwa di sana ditegaskan di konsideran menimbang guna efektivitas pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan sosialisasi secara masif dan terarah kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini juga sudah diperbarui dengan Kepres nomor 16 tahun 2022. Ini menjadi rujukan Bapak Ibu Bupati untuk segera melakukan percepatan transformasi UPK XPNPM Mandiri yang selama ini agak sedikit merasa terhambat psikologisnya, seakan-akan Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh diberlakukan. Dan ini juga merujuk kepada Inmendagri nomor 68 tahun 2021 tentang tindak lanjut putusan MK tentang Cipta Kerja. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja tetap berjalan. Kita merujuk kepada Kepres dan Inmendagri nomor 68. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, mohon agar proses transformasi UPK XPNPM Mandiri bisa dimaksimalkan
Dengan demikian akan terkelola dana bergulir di masyarakat miskin sebesar 12,7 triliun, Pak Mendagri. Ini yang selama ini belum punya payung hukum dan sekarang sudah punya payung hukum, yaitu BUMDesma Bersama. Demikian Pak Mendagri, laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Menteri Desa PDTT. Jadi Bapak sekalian, kami kira tadi sudah jelas, tadi ini rencana kita membuat surat edaran bersama Mendagri dan Mendes PDTT, namun ternyata sudah ada keputusan Menteri Desa PDTT nomor 9 tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang untuk bisa menjadi dasar untuk jaring pengaman sosial masyarakat, di mana di dalamnya ada arahan untuk melaksanakan kegiatan yang swaklola, artinya agar ada uang beredar di desa tersebut. Yang kedua adalah kegiatan padat karya, yang tentu akan bisa menarik banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan program desa. Yang ketiga adalah BLT, bantuan langsung tunai dana desa untuk rakyat yang miskin dan miskin ekstrim. Nah, ini totalnya ini kita lihat potensi selama 4 bulan ke depan sama dengan data yang di Kemendagri, hampir lebih kurang 18 sekian, hampir 19 triliun. Nah, ini mohon yang paling utama rekan-rekan bupati, wali kota, ada juga yang punya desa, ini tolong dikeluarkan surat bupati memfollow up keputusan Mendes PDTT tadi, yaitu agar melaksanakan itu supaya bisa menjadi dasar yang tidak ragu-ragu oleh kepala desa dalam rangka untuk mengalokasikan dan mengeksekusi program-program yang diarahkan oleh Mendes PDTT tadi. Jadi surat bupati seperti yang dilaksanakan oleh Bupati Morowali salah satunya. Ini kalau semua bupati wali kota mengeluarkan yang sama untuk di desa masing-masing, kepala desa masing-masing, ini akan sangat efektif. Sambil dukungan pendampingan dari pengawas maupun dari penegak hukum, dari BPKP, dari Babinsa, membantu pengawasannya, Babin Kamtipmas, agar dana tersebut betul-betul tepat sasaran. Kalau semua desa bergerak, saya kira efeknya akan dapat bisa lebih banyak diredam. Terima kasih banyak Bapak Mendes PDTT. Kita lanjutkan ke berikutnya kepada Kepala BPKP. Nah, ini yang perlu sekali saya kira Bapak-bapak, ibu-ibu kepala daerah supaya nggak ragu-ragu. Silakan Pak RT. Terima kasih Pak Menteri. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Sosial, Ibu Menteri Menaker, dan Bapak Menteri Desa PDTT, Pak Jaksa Agung, Pak Panglima TNI atau yang mewakili, Pak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hadir di ruang ini, Bapak OMNQ juga hadir di ruangan ini, para gubernur, bupati, dan wali kota, serta Forkompinda, termasuk rekan-rekan kami Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia. Hadirin sekalian berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore bagi rekan-rekan yang ada di Indonesia Timur, dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kira kita sama-sama sudah mendengar tadi penjelasan dari Pak Swasil, Bapak Wamenkyu, Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri Desa PDTT, yang bicara tentang landasan hukum, ya, keputusan surat edaran Permenkyu, ya, tentang kegiatan-kegiatan di dalam pengendalian inflasi di daerah. Menurut pendapat kami sendiri di BPKP, itu saya kira prinsipnya landasan hukum tentang program kegiatan inflasi daerah ini sudah lengkap. Jadi saya
bisa sampaikan, tidak perlu ada keraguan-raguan di dalam pelaksanaannya. Dan kami BPKP, baik di pusat maupun di daerah, tentu saja akan mendampingi kegiatan penanganan pengendalian inflasi ini, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya. Jadi sampai pertanggungjawabannya kami siap akan mendampingi semua. Saya juga sudah perintahkan kepada seluruh kepala perwakilan BPKP dan hari ini juga hadir sama-sama menyimak untuk mendampingi seluruh pemerintah daerah dan desa dalam penanganan pengendalian inflasi di daerah. Kami BPKP juga melakukan pendampingan mulai pemetaan kesiapan pemerintah daerah dan juga mendukung tim pengendalian inflasi daerah TPID. Kami sudah perintahkan juga untuk teman-teman di perwakilan BPKP untuk merapat kepada TPID, memvalidasi integrasi interoperabilitas data Pelinsos yang penting karena tadi ada beberapa kegiatan dari mulai BLT, subsidi upah dari desa, dukungan yang 2% dari DTU, supaya benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Kami siap untuk membantu men-screening semua data-data tersebut juga di daerah supaya lebih cepat efektif ini. Kami juga akan memfasilitasi pemerintah daerah ya dalam melakukan identifikasi resiko dari mulai data tadi ya dan sebagainya dan juga mitigasinya. Nah, untuk pengawasan tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri di daerah terutama yang di desa-desa, kami nanti akan koordinasi selalu dan kolaborasi dengan seluruh APIP di daerah-daerah dan kami juga sudah buka Des Pak untuk layanan konsultasi selama pelaksanaan kegiatan ini. Kami menyadari benar bahwa keberhasilan program ini itu membutuhkan kecepatan, ya. Dan yang kedua adalah tepat sasaran kepada perlindungan sosial, siapa yang berhak mendapat perlindungan sosial ini. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota, saya kira jangan ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan ini, apalagi nanti ada Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri di sini yang nanti akan menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Dan pesan terakhir, silakan Bapak Ibu semua kepala daerah untuk menghubungi dan juga kan nanti izinkan juga nanti teman-teman kalau tidak nanti akan menghubungi Bapak Ibu kepala daerah semua ya di wilayah kerja masing-masing supaya kegiatan ini bisa kita lakukan dengan cepat karena memang yang membutuhkan adalah kecepatan dan juga ketepatan sasaran. Demikian yang bisa kami sampaikan Pak Kapolri. Ya, sekali lagi tidak usah ragu-ragu, kami sudah lengkap aturan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dr. Yusuf Ateh, Kepala BPKP, yang intinya saya kira rekan-rekan ada 3 produk hukum yang sudah dikeluarkan untuk menjadi landasan jaring pengaman sosial dalam rangka inflasi ini. Yang pertama adalah keputusan Menteri Desa PDTT nomor 9 2022 tanggal 11 Agustus tentang dana desa untuk mitigasi inflasi. Yang kedua adalah Surat Edaran Mendagri tanggal 19 Agustus 2022 tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk kepentingan penanganan inflasi daerah masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan tanggal 5 September 2022 hari ini tentang realokasi 2% dana transfer umum dalam rangka penanganan inflasi khususnya bantuan sosial. Nah, ini ya menurut beliau sudah cukup kuat. Oleh karena itu rekan-rekan tidak perlu ragu-ragu, cuma yang untuk Kemendes PDTT tadi, keputusan beliau, itu perlu di-follow up dengan surat bupati masing-masing kepada seluruh kepala desa, sehingga kepala desa tidak ragu-ragu. Kami kira demikian. Terima kasih banyak.